Bismillah. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib berwasiat untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman inilah kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan riang gembira. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gembira membawa perbekalan yang sempurna, yaitu perbekalan takwa kita. Karenanya Allah mengingatkan kepada kita, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah olehmu karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, hal yang bisa mendekatkan diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Allah perintahkan untuk berbuat adil, karena adil huwa aqrabu littaqwa, adalah perkara yang mendekatkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersikap dan berperilaku adil ini menjadikan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Karenanya Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya berbuat adillah, karena perilaku adil ini adalah perilaku yang mulia. Karena pada dasarnya manusia ini seringkali tidak mau berbuat adil. Ketika perkara itu kemudian merugikan diri sendiri, maka dia kadang-kadang mencari alasan-alasan, pembenaran-pembenaran, ataupun sesuatu yang menimpa keluarga kita, lalu kita mencari alibi, pembenaran dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, terhadap orang lain, menjadikan kalian itu kemudian tidak bisa berlaku adil. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang terhadap orang yang kita tidak sukai, terhadap musuh-musuh kita seringkali tidak bisa berbuat adil. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terus tentang sifat adil ini agar ada di dalam hati dan perilaku kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pernah terjadi di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Satu kisah yang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu diuji tentang keadilan beliau. Dan ini termasuk di antara sebab ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji
untuk menyembelih putra tercintanya. Ini sebab dalam versi lain yang dikutip oleh Al-Imamuna Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam suatu ketika itu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan terhadap orang-orang yang suka bermaksiat, suka berbuat dosa. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dimintai pendapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, kira-kira kalau menurut engkau sebaiknya diapakan orang-orang yang durhaka kepadaku, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang suka bermaksiat? Maka kata Ibrahim memberikan saran kepada Allah, orang-orang yang durhaka bermaksiat kepada engkau itu layaknya dibinasakan saja, duhai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil pendapat atau saran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Suatu ketika kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam betul-betul diuji terhadap kalimat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui mimpi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim diberikan perintah, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabiullah Ibrahim kemudian diberikan mimpi oleh Allah untuk menyembelih putranya. Lalu walhasil kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu bertanya, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, duhai Allah, kenapa engkau memerintahkan kepadaku satu perintah yang di luar nalar logika manusia? Bagaimana mungkin seorang ayah, seorang yang merindukan terhadap putra tercintanya, kemudian setelah lahir putra tercinta yang sedang dalam keadaan menyenangkan, dalam keadaan yang luar biasa, kemudian engkau perintahkan untuk disembelih? Maka Allah kemudian mengingatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, wahai Ibrahim, ingatkah engkau ketika engkau memberikan saran kepadaku bahwa orang-orang yang berdosa itu layaknya untuk dibinasakan? Semua itu adalah hamba-hambaku, wahai Ibrahim. Semua itu adalah makhlukku, tapi engkau memberikan saran untuk memusnahkan. Sekarang kami berikan perintah, satu perintah yang di luar kemampuan logika manusia. Andai kata engkau kemudian melakukan perintah ini, berarti engkau benar-benar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna dan hikmah yang bisa kita petik? Bahwasanya seringkali orang itu menegakkan keadilan ketika sesuatu itu tidak menimpa dirinya, tidak menimpa keluarganya, tidak menimpa anaknya. Ketika sesuatu itu kemudian menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa anaknya, maka seringkali kita tidak bisa untuk menegakkan keadilan. Kita cari-cari alasan, cari-cari pembenaran, cari-cari alibi dan lain sebagainya. Makanya kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yakin betul, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melaksanakan dengan ikhlas, setulus hati, dengan rela, meskipun dengan hati yang sangat berat, tapi karena yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu kemudian bisa berbuat adil atas apa yang Allah perintahkan, maka dibalik itu semua Allah langsung memberikan satu anugerah ganti yang luar biasa. Maka Nabiullah Ismail kemudian diganti oleh Allah
dengan domba yang besar yang didatangkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Maknanya apa? Kalau kita bisa berbuat adil di dalam setiap kehidupan kita, ucapan kita, perbuatan kita, maka tidak akan lama lagi di balik itu semua ketika kita melaksanakan keadilan dengan keadilan yang diperintahkan oleh Allah dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan, maka tidak akan lama lagi Allah langsung akan memberikan solusi jalan keluar dari apa yang telah kita perbuat dengan menunjukkan keadilan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu adil? Adil adalah wad'u syai'in fi mahaliha, menempatkan sesuatu itu dengan proporsional, menempatkan sesuatu itu dengan semestinya. Ketika kebenaran, maka ucapkanlah kebenaran walaupun mungkin menyakitkan untuk diri kita. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan qulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar meskipun itu pahit bagi kita. Maka mengatakan kebenaran dan menempatkan kebenaran dengan sebenar-benarnya itu adalah wad'u syai'in fi mahaliha, menempatkan sesuatu yang sesuai dengan proporsinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ucapan kita, perbuatan kita, waktu kita, kemudian kemampuan kita, hati kita, pikiran kita, kalau kita tempatkan dengan proporsional sebagaimana yang telah Allah inginkan dan perintahkan, maka berarti kita telah berbuat adil. Misalnya di hari Jumat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salah, ketika telah dikumandangkan azan, dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah, kata Allah. Bersegeralah itu maknanya apa? Ya dengan ada kecepatan kita merespon setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kemudian kita merespon dengan cepat, itu namanya fas'au. Jangan sampai kemudian khatib sudah berada di mimbar baru kita datang hadir melaksanakan sholat Jumat. Ini namanya orang yang belum adil terhadap diri kita sendiri. Maka keadilan adalah di mana ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, Allah yang sudah memberikan waktu 24 jam, kemudian Allah hanya minta idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bahkan andai kata kita sedang dalam perniagaan, yang perniagaan itu mungkin sebagai ma'isyah penghidupan kita, itu pun disuruh untuk ditinggalkan, kata Allah, wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Karena aku rindu kepada engkau, aku memanggil kepada engkau, datanglah, bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adil. Jadi Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka kerinduan Allah janganlah sampai kemudian bertepuk sebelah tangan. Allah rindu tetapi kita seolah-olah tidak tahu. Allah rindu tetapi kita tidak menyambut kerinduan Allah dengan mendatangi setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita belajar menjadi orang yang adil. Adil untuk Allah, adil untuk Rasulullah, adil untuk diri kita sendiri. Insyaallah keadilan ini menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin.